Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah dan bersalawat kepada Nabi. Nah, kembali lagi dalam bincang-bincang muslimah bersama saya Jaswarni. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi tentang ekonomi mikro Islam. Nah, bersama saya ada Saudari Nur Asyira dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi tentang mikro Islam, yaitu bagaimana sih gambaran singkat tentang ekonomi dalam Islam itu yang seperti apa sih menurut dari saudari kita. Kepada saudari saya persilahkan. Ekonomi menurut pandangan Islam sebetulnya bukanlah tujuan, tetapi merupakan kebutuhan dan sarana yang lazim bagi manusia agar bisa bertahan hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi adalah bagian dari Islam, merupakan bagian yang dinamis dan bagian yang sangat penting, tetapi bukan asas dan dasar atas berdirinya sebuah Islam. Ekonomi Islam yaitu ekonomi yang memiliki pengawasan internal atau hati nurani yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seorang muslim dan menjadi pengawas bagi dirinya. Hati nurani seorang muslim tidak akan mengizinkan untuk mengambil yang bukan haknya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, juga tidak memanfaatkan keluguan dan kelemahan orang yang lemah, kebutuhan orang yang mendesak, atau memanfaatkan krisis makanan, obat-obatan, dan pakaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam ini lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding dengan kepentingan pribadi ya. Penerapan di sini didorong oleh nilai-nilai dasar dalam Islam seperti akhlak, kemanusiaan, adil, dan jujur. Betul sekali, apalagi di dalam Islam itu mementingkan yang namanya keseimbangan, jadi semua dianggap sama. Baik, selanjutnya yaitu tentang sistem ekonomi. Nah, kan dalam ekonomi itu ada dibilang konvensional dan Islam. Nah, apa perbedaannya dari konvensional ini dan Islam? Secara definisi, ekonomi konvensional merupakan teori yang erat kaitannya dengan kebebasan. Tiap orang bisa melaksanakan aktivitas ekonomi sebebas-bebasnya, sehingga kebebasan ini mendorong pola pikir lebih kreatif dan inovatif dalam berusaha. Sedangkan ekonomi Islam atau lebih dikenal dengan ekonomi syariah merupakan bagian ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam. Nah, sedangkan kalau dari segi Islam adalah agama yang komprehensif untuk merangkum seluruh kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonominya. Pelaksanaan Islam secara menyeluruh akan membawa rahmat kepada sekalian alam, termasuk manusia yang menjalankan kegiatan ekonomi. Ini karena kegiatan sistem ekonomi Islam sebenarnya berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang terdapat di dalamnya 4 nilai utama, yaitu Rabbaniyah, yaitu ketuhanan, Akhlakiyah atau akhlak, Insaniyah atau kemanusiaan, dan juga tentang keseimbangan. Selanjutnya, ekonomi syariah ini menjunjung nilai sosial, di mana tidak ada perbedaan status semua orang berhak mendapatkan dan merasakan sebuah kemakmuran yang bebas dan untuk berkreasi. Pada dasarnya, prinsip ekonomi syariah adalah mementingkan umat, bukan mudarat. Sehingga tujuan sebenarnya bagi ekonomi syariah adalah menghindari kekacauan dan kerusuhan. Kita mengetahui bahwa hampir semua negara yang memiliki kuasa penuh atas perekonomian adalah pemerintahan negara tersebut. Jadi, perlu diadakan pengawasan terhadap kriteria atau kinerja pemerintah agar tidak seenaknya sendiri mengatur dan mengelola perekonomian yang ada. Nah, selanjutnya yaitu dalam ekonomi mikro Islam, apa saja sih yang menjadi ruang lingkup di dalamnya? Untuk ruang lingkup dalam ekonomi mikro Islam terdapat beberapa. Yang pertama adalah interaksi di pasar barang, kedua interaksi di pasar faktor produksi, ketiga adalah perilaku penjual dan konsumen, teori nilai guna,
teori struktur pasar, industri, elastisitas harga, pasar input, dan lain sebagainya. Intinya adalah lebih berfokus kepada urusan dari segi pasar dan rumah tangga, seperti itu. Nah, selanjutnya menjadi pertanyaan saya itu apa yang menjadi persoalan pokok dalam ekonomi mikro Islam itu? Untuk persoalan pokok atau permasalahan yang ada dalam ekonomi Islam itu dipandang atau digolongkan ke dalam dua macam. Yang pertama adalah pokok permasalahan ekonomi klasik. Permasalahan ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana, yaitu teori yang melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, jadi di sini ada 3 poin, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah bagaimana memproduksi semua benda, baik itu barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak. Dan dalam Islam, produksi haruslah dengan kriteria halal. Nah, distribusi sendiri adalah bagaimana supaya benda pemuas kebutuhan bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Nah, dalam Islam, distribusi haruslah dengan cara yang merata. Sedangkan dari segi konsumsi itu adalah barang yang memang dibutuhkan dan mampu dibeli oleh konsumen. Apakah benda yang pemuas kebutuhan itu memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen? Selanjutnya adalah permasalahan ekonomi modern. Di sini membahas tentang apa dan berapa yang diproduksi, kemudian bagaimana memproduksinya, serta untuk siapa diproduksi. Nah, kalau apa dan berapa diproduksi, masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi. Pertanyaan ini tentunya berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Setelah barang ditentukan, masyarakat harus memutuskan berapa jumlah barang yang harus diproduksi, sehingga dapat dipastikan pula berapa sumber daya yang harus dialokasikan. Nah, yang kedua adalah bagaimana memproduksinya. Salah satu masalah ekonomi mikro adalah teknologi atau metode produksi yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. Berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin, dan bahan mentah apa yang akan digunakan. Masalah lain yang harus ditangani adalah bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang ada agar berhasil guna dan berdaya guna. Hal yang berkaitan dengan masalah ini adalah bagaimana melakukan proses produksi seefisien mungkin sehingga prosesnya berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya adalah bagaimana memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa tersebut memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Terakhir, bagaimana memastikan metode tertentu sebagai kombinasi yang paling efisien. Terakhir adalah untuk siapa diproduksi. Nah, masalah ini berkaitan dengan siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Dengan kata lain, bagaimana pendistribusiannya. Apakah barang tersebut akan dipasarkan dengan merujuk pada ukuran pendapatan, kekayaan, atau kelompok tertentu dari masyarakat? Baik, itulah tadi diskusi kita tentang ekonomi mikro Islam, di mana kita membahas tentang bagaimana sih gambaran dari ekonomi mikro Islam itu, bagaimana ruang lingkup yang masuk dalam mikro Islam, bagaimana pembagiannya, bagaimana itu ekonomi konvensional dan bagaimana ekonomi syariah. Nah, mungkin cukup sekian diskusi kita pada hari ini. Jangan lupa nonton part 2 dari ekonomi mikro Islam dalam bincang-bincang bersama kami. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.